Satu lagi publik figur tertangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Ronaldo Maradona Siregar, yang membenarkan jika wanita berinisial JJ telah diamankan oleh pihak polisi. Informasi ini pun kemudian mengerucut hingga memunculkan nama Jennifer Jill yang tidak lain tidak bukan adalah istri dari pesinetron Ajun Perwira. Lebih lanjut, Ajun Perwira yang diketahui ikut digiring oleh petugas saat proses penangkapan Selasa lalu hingga kini masih ditetapkan sebagai saksi. Bahkan Ajun yang berhasil ditemui oleh awak media pun menyebut jika hasil pemeriksaannya dinyatakan negatif. Nanti saya kabarin lagi. Mbak JJ-nya gimana Mas Ajun? Kabarnya nggak Mas Ajun? Nanti ya. Sorry. Ini lewat mana nih? Oh, sini Mas. Ya. Masih dalam proses penyidikan semuanya. Meski begitu, hingga kini status tersangka tetap disematkan pada sang istri dan perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut dari pihak kepolisian. Meski begitu, seolah tidak ingin pemberitaan menjadi semakin liar, kemarin malam tim Insert berkesempatan untuk menemui ayah dari Ajun Perwira yang menyebut jika hasil terbaru dari pihak polisi menyatakan Jennifer Jill, Ajun Perwira serta Pilo anak dari Jennifer negatif mengkonsumsi narkoba. Lebih lanjut, ia menegaskan kronologi penggerebekan yang terjadi di kediamannya pada 17 Februari lalu. Setelah diadakan tes urin, Ajun, Jennifer, dan Pilo negatif, sama sekali tidak ada memakai narkoba. Tentu hal ini pun menjadi pertanyaan, bagaimana bisa ditemukan barang bukti sabu dalam sebuah kamar yang sudah lama tidak digunakan. Tidak hanya itu, sang suami, Ajun Perwira juga dikenal sebagai sosok yang mendukung penuh gerakan anti narkoba. Atas hal ini, ayah dari Ajun Perwira pun angkat bicara dengan menyebut sosok Ajun sebagai pribadi yang baik. Ya, mudah-mudahan ini tidak menambah lagi sederet artis yang terjebak dalam yang namanya kasus narkoba. Karena kita tahu kalau untuk Ajun, saya dulu syuting sama dia bareng. Emang anaknya begitu sehat, selalu jaga makanan. Terus karena bapaknya juga kan punya jabatan penting, jadi dia emang anaknya nggak macem-macem. Oke, makanya ditunjuk menjadi duta anti narkoba gitu. Jadi sayang sekali sebenarnya saat ini terseret begitu untuk menjadi saksi. Tapi kita masih akan tunggu gitu ya kelanjutan kasus ini seperti apa. Karena kan masih dalam tahap penyidikan, kita lihat nanti hasilnya apakah benar positif amfetamin atau tidak. Terus barang bukti yang tersedia itu apakah kepemilikannya punya mereka atau tidak. Pokoknya kita tunggu aja perkembangannya hari ini, pemirsa. Baiklah, kalau begitu kita punya informasi menarik berikutnya masih seputar perceraian kemarin tentang Karen Pur dan juga suaminya ya, si Arya. Ini ada bantahan sedikit, pemirsa. Kalau kemarin Marshanda seakan-akan memberikan kesaksian yang sedikit menyudutkan Karen, tapi kali ini ada bantahan khusus dari Karen. Kalau ternyata apa yang disampaikan Marshanda itu agak sedikit Membuat geram begitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah nanti kita akan lihat gitu ya statement Karen Pur seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Insert Pagi. Ya, pokoknya kita tunggu aja perkembangannya hari ini, pemirsa. Baiklah, kalau begitu kita punya informasi menarik berikutnya masih seputar perceraian kemarin tentang Karen Pur dan juga suaminya ya, si Arya. Ini ada bantahan sedikit, pemirsa. Kalau kemarin Marshanda seakan-akan memberikan kesaksian yang sedikit menyudutkan Karen, tapi kali ini ada bantahan khusus dari Karen. Kalau ternyata apa yang disampaikan Marshanda itu agak sedikit membuat geram begitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah nanti kita akan lihat gitu ya statement Karen Pur seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Insert Pagi. Bagai tak ada ujungnya, perselisihan antara Karen Pur dan Marshanda kini justru menemui titik baru. Pasalnya, usai kehadiran Marshanda yang menjadi saksi dari kasus KDRT yang menjerat mantan suami Karen Pur, Arya Klepot di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa lalu, kini pihak Karen yang sontak meradang usai mendengar pernyataan mantan istri Ben Kasyafani itu. Bukan tanpa alasan, dirinya tak pernah sekalipun menuduh Marshanda sebagai perusak rumah tangganya dengan Arya. Dengan tegas, Karen meminta mantan artis cilik itu untuk tidak menggiring opini publik dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkannya.
Sebenarnya dari awal saya pun difitnah, dibilang sama Arya saya nggak apa-apa. Karena menurut saya udah cukup kesian sama Karen. Penderitaan yang dia punya dalam hidupnya itu banyak banget dari dia kecil. Saya rasa nggak fair kalau saya tuntut dia dengan pencemaran nama baik lah apa. Udah cukup kesian nih orang gitu. Jadi sekarang saya fight sebagai saksinya Arya karena kita semua ini terpaksa untuk menyerang. Kapan saya pernah memberikan statement bahwa saudari Marsyanda adalah perusak rumah tangga saya? Coba tunjukkan. Jadi jangan menggiring opini publik. Tahun 2015, setelah saya sudah tidak mempunyai hubungan kerja lagi dengan saudari Marsyanda, saya tidak pernah berhubungan dengan dia lagi. Dan tahun 2015 juga, rumah tangga saya itu sudah hancur. Sudah seperti mau kapal yang udah mau tenggelam, udah mau pecah gitu. Jadi apa hubungannya dia dengan ini? Tidak ada. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tahun 2015 saya sudah tidak berhubungan dengan dia lagi, dengan saudari Marsyanda. Dan pada akhirnya saya menemukan anak saya dan mantan suami saya yang dulu adalah suami saya tinggal di apartemen yang adalah miliknya dia setelah saya mencari anak saya selama 2 bulan. Jadi tolong jangan menggiring lagi opini publik. Karen justru tak mempermasalahkan kedekatan yang selama ini terjalin di antara Marsyanda dan mantan suaminya. Entah hanya mengaku teman ataupun sahabat dari kecil, Karen tak peduli dan tak ingin mempermasalahkan hal tersebut. Ya saya rasa mempunyai sahabat, mempunyai orang yang dekat, sudah seperti keluarga ya wajar-wajar aja, sah-sah aja. Memang mereka mempunyai hubungan yang spesial seperti keluarga atau apapun itu. Saya tidak pernah bilang saya tidak setuju atau saya setuju, karena saya juga sekarang bukan siapa-siapanya Arya lagi dan terserah gitu. Buat saya it's not a big deal. Sebelumnya, suasana semakin mengeruh kala Marsyanda menuturkan sebuah kabar mengejutkan tentang kehidupan Karen yang sebenarnya. Dengan nantang, Marsyanda mengungkap perselingkuhan hingga perzinahan yang dilakukan manajernya tersebut. Seolah menabuh genderang perang, Marsyanda berani mengungkapkan sebuah kabar yang belum tentu kebenarannya. Dan benar saja, Karen langsung membantah keras tuduhan yang dilayangkan padanya. Karen tak percaya Marsyanda yang tak ada di dalam lingkaran rumah tangganya dan bisa memfitnah dirinya sekejam itu. Yang saya tahu sih kalau kan dari 2015 itu pertama saya dengar dari Egy ketika saya masih waktu itu berhubungan sama Egy, mantan saya. Ya, jadi waktu itu kan Karen manajer saya. Pas lagi di backstage lah gitu, saya lagi manggung, Karen berdua sama Egy nih ngobrol-ngobrol. Karen cerita ke Egy, wah gue punya cowok sekarang tajir, bla 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 bla. Padahal waktu itu dia dalam keadaan masih menikah dengan Arya. Kalau perzinahan yang 2019 itu udah pengakuan atau dari itu? Nggak, kalau yang perzinahan saya taunya dari sumber lain. Oh, sumber lain. Tidak langsung dari orangnya. Tapi kalau yang langsung dari orangnya melalui orang kedua yaitu Egy, itu saya tahu. Coba kalau saudari Marsyanda bilang, bisa buktikan nggak saya berselingkuh? Dengan siapa, di mana, kapan? Buat saya ini lucu gitu. Saya speechless jadinya. Jadi seolah-olah orang ini ada di dalam circle rumah tangga saya gitu. Jadi buat saya nggak mau nanggepin persoalan ini, tapi ya kalau berani berbicara, berani bertanggung jawab, apa yang dia katakan ada buktinya kah? Tahu siapa orangnya kah? Dan berhubungankah dia orangnya? Apakah dia melihat? Apakah dia merasakan? Namun berbeda dari penuturan Marsyanda, Karen justru merasa jika Marsyanda tak memiliki kapasitas sebagai seorang saksi. Hal tersebut karena Cacat tak melihat, merasakan, dan berada di tempat kejadian saat Karen menerima kekerasan rumah tangga dari Arya. Saya rasa itu wajar kalau untuk seorang terdakwa yang membela diri, membawa saksi,
saksi ini kan saksi yang mau meringankan, bukan saksi-saksi seperti saksi-saksi saya yang sudah di BAP oleh kepolisian sehingga kepolisian mempunyai bukti yang cukup untuk meningkatkan ke kejaksaan dan menjadikan berkas itu P21 untuk sampai ke pengadilan. Jadi apanya yang fitnah kalau saya mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk membuat seseorang yang sudah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu mantan suami saya sendiri, ke ranah pengadilan atau meja hijau. Jadi apa yang fitnah kalau kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga saya?